7 tahun kamu akan sia-sia kalau kamu ngelewatin video ini sampai habis. Jadi, aku akan share pengalaman 7 tahun konten dan aku akan rangkum dalam 15 menit aja. Jadi sedikit cerita ya soal aku. Jadi aku itu bangun yang namanya Nakama Aquatics ya. Salah satu media perikanan yang sejauh ini salah satu yang terbesar ya. Kamu cek aja Nakama Aquatics ya. Di YouTube ada, di TikTok ada, di Instagram ada, ya hampir di semua sosmed lah. Waktu itu aku mulai dari 2017 ya. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu 2024 ya. Belum lagi aku juga bantu brand-brand ya mulai dari F&B, kemudian fashion, kemudian yang lain-lain lah banyak gitu, elektronik, macam-macam ya, B2B untuk bikin konten, manage sosmed ya. Jadi aku akan rangkum ya semua yang aku tahu soal perkontenan ini ya dalam 15 menit doang. Mungkin agak susah ya, tapi ya semoga bisa lah ya. Dan mungkin beberapa dari kamu malah kenal aku Nakama Aquatics-nya ataupun mungkin Nakama Creative Lab-nya ataupun mungkin lebih ke oh pernah lihat nih di LinkedIn ya, pernah seliuran nih di TikTok, tapi siapa ya? Nah, jadi di sini kita langsung aja deh, mungkin nggak terlalu banyak basa-basi ya. Jadi kalau dari selama 7 tahun itu ya, pertama nih, hal yang perlu kita tahu ya adalah yang namanya konsistensi itu adalah kunci. Sebenarnya kalau kita ngomongin konsistensi kayak klise banget ya, ini lagi konsistensi lagi ya apa sih gitu ya, tapi jujur ya itu jadi apa ya, salah satu faktor kali ya yang sangat krusial sih, karena konsisten aku dalam bikin konten ya itu dulu sempat tuh ya dari 2017 sampai 2022 bahkan ya nggak pernah satu hari pun aku nggak ngonten. Pasti ada aja, entah sesimpel ngurusin konten dari sesimpel planningnya doang, atau sesimpel mungkin writing, atau bahkan take video ngedit juga ya. Dulu sempat belajar apa tuh namanya Adobe Premiere gitu ya, terus nyoba-nyoba CapCut, nyoba Adobe Illustrator ya. Jadi hampir semuanya itu udah aku pernah disipin gitu. Dan kuncinya ada di konsisten gitu ya. Bagaimana kita ini muntah ngedit ataupun bikin skrip ataupun take video gitu ya, konten itu nggak terpengaruh sama motivasi. Nah ini ya, konsistensi jangan dihubungkan sama motivasi karena bahaya ya, karena kalau kita bergantung konsistensi kita dengan yang namanya motivasi, wah udah, kalau motivasinya pas turun ya udah kan nggak jadi konsisten. Makanya itu harus dipisah gitu ya. Mau kamu lagi nggak termotivasi tetap lakuin ya, gitu, walaupun mungkin agak kayak males-malesan gitu ya, belajar gitu untuk dilawan. Terus yang kedua adalah kuantitas dulu baru kualitas ya. Aku masih inget banget waktu pertama kali ngonten di YouTube, bukan yang ini ya, tapi yang satu di Nakama Aquatics ya, soal perikanan. Dulu mulai dubbing gitu ya, itu banyak tuh yang komen ya, ini apa sih gitu ya, kayak orang kumur-kumur gitu ya, nggak jelas lah intinya ya. Tapi dari situ aku coba tuh pelan-pelan ya untuk dubbingnya gimana gitu ya. Waktu itu niruin si siapa namanya, calon sarjana. Nah, kalau kamu tahu calon sarjana ya, ikan ini hidup di 50 meter kedalaman air. Nah, jadi kan ada nadanya gitu ya. Ikan ini bisa mencapai panjang hingga 5 meter. Bayangkan. Nah, jadi itu sebenarnya berangkat dari latihan ya. Kuantitas kita hajar aja dulu gitu ya. Baik bikin yang banyak gitu ya. 5, 10, 15 konten, 20 sampai banyak, nanti akan terbiasa sendiri ya. Kuantitas akan membawa kita ke kualitas ya. Quantity leads to quality. Nah, nanti akan di highlight ya sama editorku. Quantity leads to quality. Itu salah satu prinsip yang penting banget. Dan juga kalau secara keilmuannya mah ya, dimana kalau kita kuantitas banyak, itu kita bisa yang namanya A/B testing ya. A/B testing apaan lagi ya? Simpelnya adalah kita coba-coba lah. Oh, kalau konten yang kayak gini gimana ya? Oh, kalau konten yang seperti itu gimana ya? Oh, kalau kontennya vlog gitu ya, gerebek orang gimana ya? Oh, kalau kontennya mungkin ngeliput akuarium sendiri rame nggak ya? Oh, konten unboxing ikan rame nggak ya? Nah, jadi nyoba-nyoba gitu. Urusan konten sempurna sejauh aku ngonten 7 tahun ya nggak ada. Pasti ada lah. Kalau ibarat nilai nggak mungkin 100. Pasti ada 90, 85, pasti ada masih celah sih yang memang perlu diimprove. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Jalan aja dulu. Terus yang ketiga adalah jangan terlalu maksa di satu platform doang ya. Kalau dulu itu aku tuh startnya dari Facebook karena waktu itu lebih community ya. Kemudian ke Instagram, kemudian melebar lagi ke YouTube, lalu baru di 2020-an ya, itu kan zamannya TikTok tuh. Baru aku nyemplung di TikTok gitu ya. Jadi jangan
terpaku di satu doang. Bayangkan kalau aku cuma di Instagram gitu ya. Instagram terus itu. Di saat yang sama, ya YouTube waktu itu sempat naik, apalagi TikTok gitu ya. Wah, sempat boom gitu ya. Kan sangat sayang ya kalau melewatkan itu. Dan kalau misalkan amit-amit ya Instagramnya pluk gitu ya, mungkin jeblok atau bahkan hilang gitu ya, kita masih punya rumah yang lain gitu kan, rumahnya di TikTok ya, rumahnya di YouTube juga, kita masih punya kayak pegangan lah gitu. Kalau bahasa kerennya tuh diversifikasi ya, jadi diversifikasi risiko ya, itu bahasa kerennya ya, karena ya namanya platform kan pasti naik turun tuh. Terus yang keempat adalah pelajari yang namanya recycle content. Banyak orang ngira ya bikin konten itu harus baru terus. Nggak apa-apa kok recycle. Apa itu recycle? Contoh, aku punya botol nih gitu ya. Di sekitar aku nggak ada ya. Anggaplah botol gitu ya. Nah, ini botol. Kemudian kita recycle tuh botolnya. Ya, kita buat mungkin buat tepak pensil ataupun mungkin buat tanaman. Ya, di recycle ya, dibuat ulang, diolah lagi. Ya, di recycle-nya dari siapa? Bisa ada dua ya. Dari konten kita yang lama, ya mungkin yang udah dulu banget, bikin lagi aja nggak apa, tapi kemas dengan cara berbeda. Contoh, waktu itu aku pernah punya konten gitu ya, bikin konten itu nguras ikan koki ya, akuarium ikan koki yang besar gitu kan, ada kayak keramiknya sebagainya itu kotor gitu kan, wah gitu. Akhirnya aku bikin konten nguras. Nah, di 3 sampai 4 bulan setelahnya gitu ya aku bikin lagi gitu kan. Ya pertama, selain jaga konsistensi juga, satu sisi sebenarnya itu bisa dijadikan ini kan, nggak usah pusing gitu. Tapi nah ada tapinya. Recycle, namanya recycle ya, harus ada added value-nya tadi ya. Kalau botol buat minum ya, botol plastik biasa, tapi ketika diolah berbeda fungsi gitu ya. Sama-sama botol tapi beda fungsinya, mungkin dibolongin dikit supaya bisa dimasukin tanaman gitu kan. Nah, sama dengan konten tadi gitu ya. Dimana ikan koki tadi, oke, kita nguras tapi kita coba tambah ikan baru gitu ya. Weh, kedatangan ikan baru nih. Nah, jadi nggak cuma nguras doang ya. Atau mungkin nguras manggil orang gitu ya. Wah, rame sebagainya. Atau nguras tapi ternyata menemukan sesuatu yang heboh gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Seperti yang dulu-dulu tapi ada sedikit pembedanya. Begitu juga dengan yang kedua ya. Selain dari konten lama kita, dari konten orang lain. Tuh, emang boleh? Ya boleh. Tapi dikemas dengan cara kita sendiri ya. Contoh, waktu itu di Nakam Aquatics gitu ya, itu ada budik damber lele. Tahu ya budik damber ya? Budidaya dalam ember. Kalau itu mungkin nanti editor aku akan tambahin ya, budidaya ikan dalam ember itu lele ya. Itu ada kayak bolong-bolong. Itu kan lele. Aku coba, wah kayaknya kalau ikan gabus seru nih gitu, karena lagi booming tuh ya ikan cana namanya ya. Kalau kamu belum tahu ikan cana, kayak cana waktu itu apa ya, cana maruledes atau ikan gabus lah ini ya, gabus hias, itu gimana, dan ternyata rame gitu ya, banyak peminatnya, banyak viewersnya gitu. Jadi itulah yang namanya recycle content. Nah, selain recycle content ini ngebantu dari sisi konsistensi yang poin pertama, tapi juga ngebantu poin ketiga. Apa itu? Soal kita bikin di platform lain juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan sulit banget nih, semua platform sama apa beda-beda kontennya ya, TikTok apa, YouTube apa, kan pusing gitu ya. Ya udah samain aja, bikin di YouTube terus potong-potong di TikTok, mungkin agak sedikit diedit-edit dikit, itu bisa juga ya. Jadi itu recycle adalah kuncinya. Yang kelima adalah strategi lebih penting daripada eksekusi. Aku nggak bilang eksekusi nggak penting, tetap penting ya. Ya gimana nggak penting ya, itu kan juga salah satu cara kita mewujudkan strategi. Tapi kalau kita eksekusi doang, bikin, aku pernah loh ada di fase dimana ya Nakam Aquatics itu ngestak, kayak kok gini-gini aja gitu ya, bahkan performanya ada menurun gitu ya. Kemudian secara konten kita coba-coba terus, kok cuman 1000 views gitu ya, kok cuman bahkan ada yang 500, ada yang cuman 3000, nih kenapa gitu ya. Ternyata aku baru sadar bahwa kita nggak cukup nih cuman eksekusi, tapi pakai strategi juga gitu ya. Ya memang jujur ya, aku nggak selalu berhasil ya, pasti ada kegagalannya juga ya, kegagalan fase lah ya, fase-fase gagal nge-stuck gitu ya. Tapi dari situ aku belajar, karena kan salah satu guru terbesar itu adalah dari kegagalan gitu kan. Oh ternyata seperti ini ya, strategi penting. Oke, ternyata waktu itu ada tuh ikan invasif gitu yang galak-galak. Akhirnya aku bikin tuh ya kontennya, ngupas tuntas seperti itu gitu. Oh, ikan arapaima, ikan ini bahaya dan bla 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 gitu kan. Dan rame gitu kan. Itu salah satu contoh gitu di mana strategi itu lebih penting daripada eksekusi ya. 5 konten kamu bikin tanpa strategi bisa kalah ya sama satu konten doang yang pakai strategi dan dipikirin bener-bener ya. Mungkin 5 konten nih tapi di total misalnya 20.000 views. Satu lagi yang cuma satu nih ya, dibanding 5, satu nih dipikirin bener-bener, akhirnya 100.000 views. Nah, kelihatan ya bedanya ya, gitu. Yang keenam, momentum itu penting banget ya.
tahun 2018 itu ada momen di mana ikan arapaima itu viral ya, dilepas di Sungai Mojokerto dan akhirnya bikin Susi Pujiastuti itu kan wah heboh tuh ya, sampai Kementerian apa namanya Kelautan dan Perikanan ya, KKP itu, ini ayo kita cari, kita tangkap ikannya bla 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 bla. Nah, aku waktu itu riding the wave ya, nangkep momentum itu gitu ya. Dapat momentumnya, aku bikin konten, bahkan waktu itu kan lagi rame-ramenya top komen di IG ya. Aku bikin komen yang panjang dan minta followersku untuk nge-like sih. Jadi misalkan ada kayak Volkatif atau akun semacam itu gitu ya yang memberitakan, aku komen di situ dan jadi top komen. Nah, emang fungsinya apa? Ya supaya jadi atensi ya, Nakama Aquatics lebih populer lagi. Nah, di situ tuh kunci ya, di mana kita nyari momentum entah untuk ide konten ataupun mungkin berinteraksi ya, itu jadi salah satu faktor penting ya, di mana kita harus pintar-pintar nih nyari momentum ya. Entah mungkin hal yang lagi rame di industri kita ya, ataupun rame se-Indonesia, rame internasional gitu ya, ataupun mungkin ada yang lagi trending ya. Mungkin kalau sekarang mungkin sesimpel ada joget-joget atau sound yang lagi viral, boleh silahkan gitu ya. Itu tinggal di catch up aja momentum. Yang penting tren atau momentumnya pas nggak nih, cocok nggak nih buat kita. Yang ketujuh, pede itu step by step aja ya, percaya diri ya. Kadang ada tuh yang bikin konten ya, aduh aku malu gitu, oh ini agak apa gitu ya, sungkan sebagainya, ini malas depan kamera. Ya sama, dulu aku juga kayak gitu gitu ya, agak malas, aduh masa di depan kamera gitu ya. Ya udah, pelan-pelan akhirnya awalnya aku dubbing dulu gitu ya, dubbing yang tadi aku bilang ya, dibilang kumur-kumur lah gitu ya, jelek lah gitu, ini apa sih orang ngomong apa ini sampah banget gitu ya, tapi jangan diambil hati, nggak apa-apa gitu ya, pelan-pelan dubbing ya kan. Kamu bisa cek aja tuh video Nakama Kotes yang dulu-dulu banget ya, ada yang dubbing, kemudian ada juga yang kayak vlog gitu ya, udah tampil nih tapi masih disensor gitu, masih sensor dan pakai ya script lah ya, kayak script poin-poin gitu. Kemudian udah face reveal, istilahnya face reveal atau lepas atau buka topeng, udah muncul secara langsung dan ternyata sambutannya hangat gitu. Dan itu jadi positive vibes. Oh, oke gas gitu kan. Walaupun tetap ada gitu yang mungkin ya, tapi itu 10% lah atau 5% yang sifatnya negatif. Nggak apa-apa, abaikan aja, itu pasti ada lah gitu ya. Itu hal yang wajar kok. Nah, kemudian itu pasti pakai agak script gitu ya. Setelah itu scriptnya nggak pakai, akhirnya bisa spontan ya. Bayangin ya, bayangin kamu atau aku gitu ya bikin konten di depan akuarium cuman ikan warawiri gitu kan, bisa harus ngomong gitu ya dalam minimal 8 menit, kan YouTube tuh minimal 8 menit ya, harus ngomong, wah ikan ini dia bergeser ya, oh dia sembunyi ya, kenapa kok bisa sembunyi, oh karena terang, oh ternyata gelap, oh karena nggak ada temennya, oh itu harus bisa tuh ya secara spontan ya. Kalau dulu mungkin memang masih kesulitan, kalau sekarang mah gampang gitu ya. Oh ini kita coba kasih makan yuk, ayo kita ambil makanannya, oh ini bla 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 gitu. Kalau pengen kayak gitu, kuncinya ada di PD dulu. PD kalau udah dapet, mau spontan kayak gitu, mau improve kayak, mau deskrip itu gampang ya. Tapi tadi cara melawan kepedean adalah step by step, nggak usah maksa gitu ya, pelan-pelan aja, santai ya. Kalau kata ISO seperti ya, santai santai gitu. Yang kedelapan adalah bikin konten itu sekalian. Aku masih inget ya, waktu 2021 kalau nggak salah ya, aku itu pergi ke Jakarta ya untuk tag konten langsung di beberapa tempat ya, 12 tempat gitu. Ada taman mini, terus ada di teman-teman penghobi juga, penghobi ikan lainnya, terus ada di kayak tempat seller lah ya, atau toko ikan hias juga gitu. Semua aku sambangin ya, nggak semua sih, maksudnya banyak lah, banyak yang aku sambangin ya. Dan itu sekitar 10 harian mungkin ya, ada gitu 75 gitu harian, dan itu cukup intens gitu ya, kesana kemari gitu ya, dari pagi sampai malam gitu ya. Malamnya tuh bukan malam jam 7 ya, malam 9 10, bahkan ada yang jam 11 ya, sampai hotel atau sampai penginapan itu jam 12 malam. Wah, itu benar-benar, wah itu emang agak gila sih, tapi ya udah, ya itulah salah satu perjuangan gitu. Tapi poinnya adalah, kalau balik lagi ke poin 8 ini, adalah soal bikin konten sekalian ya. Kita bikin konten ya udah sekalian 10 gitu ya. Planningnya dulu. Oke, planningnya sekalian 10, kemudian bikin skripnya sekalian 5 gitu ya. Kemudian take kontennya sekalian 3 gitu. Begitu juga dengan aku ketika syuting di rumah gitu ya. Bukan yang ini kan kantor ya. Kalau misalkan di akuarium gitu, di apa, di rumah kan ada akuarium gitu ya. Oke, kita sekalian konten untuk 2 atau 3 deh gitu ya. Nanti ngeditnya sekalian gitu juga 2 atau 3, supaya nggak bolak-balik gitu ya. Nggak kayak harus ngejar-ngejar waktu ya, ngejar target sebagainya. Tetap ngejar tapi kayak nggak diburu-buru gitu kesannya ya. Karena kita udah sekalian. Jadi buat kamu itu jangan cuman satu doang ya bikin kontennya ya. Langsung 3, 5, 10
Atau kalau udah bisa agak advance langsung 20 ya silahkan ya. Pokoknya mau berapapun angkanya bebas, yang penting sekalian. Dan yang ke-9 adalah personal branding is everything ya. Ya jujur ini adalah salah satu penyesalan aku ya. Poin yang ke-9 ini itu sifatnya apa ya? Kegagalan ya. Dimana aku quote unquote gagal ya personal branding, lebih tepatnya gagal dan melewatkan kesempatan, karena itu lebih tepatnya melewatkan kesempatan 7 tahun nggak personal branding yang bener-bener aku gitu, yang Kean gitu ya. Sejauh ini Nakama Aquatics, Nakama Creative Lab gitu ya, udah dua itu. Tapi orang akhirnya ingetnya, oh Nakama ya, oh Nakama, 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 bukan Kean Sihabnya ya. Oh yang pernah di seliweran itu ya, seliweran di TikTok, ataupun mungkin oh yang bahas-bahas ikan itu ya. Nah tapi jarang gitu ya yang tahu oh Kean itu, oh Kean Sihab gitu. Makanya di sini mulai dari sekarang sih ya, ini bener-bener video pertama kayaknya ya, pertama banget yang aku coba ngenjot personal branding gitu ya. Tentunya dengan ya walaupun agak telat mungkin ya, tapi nggak masalah lah ya. Yang penting kita mulai gitu ya walaupun terlambat. Dan waktu itu kan aku terlalu sibuk ya bangun media gitu ya, akun-akun media tadi ya, Nakama Aquatics, ataupun waktu itu sempat Overtank Tong ya, Greenwin dan lain-lain, sampai lupa gitu ya bangun akun brand personal sendiri. Nah itu yang kamu jadi jangan sampai nyesel juga ya, karena jujur waktu itu ada YouTuber yang cukup naik ya di ikan juga ya, Giovanni Suhendi, Iqbal Lisda, kemudian ada yang lain-lain juga yang memang lebih ke orang. Nah, waktu itu aku pakai Nakama Aquatics yang aku pikir beda dan wah keren, tapi ternyata wah harusnya sih lebih ke orang aku gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Ya harapannya apa yang jadi kesalahanku bisa menjadi pembelajaran buat kamu. Ya mungkin ini kayaknya udah 15 menit. Gimana kameramen? Kayaknya udah 15 menit ya. Kayaknya karena udah kepanjangan ya. Paling itu aja ya dari pengalaman, aku coba rangkum walaupun nggak bisa 15 menit Bang nih, karena banyak banget sebenarnya. Kalau diterusin lagi bisa berpoin-poin ya, bayangin 7 tahun ya, pasti banyak banget hal yang ya bisa aku ceritain. Tapi tenang aja, di next next video aku bisa sih cerita mungkin 1 poin 2 poin ya. Nah, kira-kira kita bahas apa lagi nih untuk nextnya, apakah mungkin lebih ke manage sosmednya ataupun lebih ke self development, atau sebenarnya aku juga suka baca buku nih. Kalau kamu cek di belakang gitu ya, itu kan ada buku-buku ya memang aku itu sering baca buku juga gitu. Gimana? Coba tulis di komen aja. Kita akan lanjut di, aku juga belum tahu ya tagline ku apa ya, karena ini benar-benar spontan, kayak ya udah sharing aja. Langsung aja komen ya kira-kira mau bahas apa lagi dan kira-kira tagline yang cocok apa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.